Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai Ketua Panitia Dema Beraksi tahun 2022 dengan tema Optimizing Strategies to be Student and Productive. Tujuannya itu untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa adik-adik yang lain, kemudian memberi tips trik untuk mahasiswa, kemudian untuk menuju gimana sih cara kita untuk lulus cepat gimana. Nah, nanti itu secara langsung disampaikan kepada moderator dan pemateri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Ayu Karnova Suhanda sebagai Ketua Dema FEBI 2022. Selamat datang di podcast Dema FEBI. Untuk pertemuan kali ini, untuk podcast perdana dari kami, yaitu dari Dema FEBI Beraksi, salah satu program kerja dari Departemen Edukasi dari Dema FEBI 2022. Untuk teman-teman semua, untuk Sobat Dema FEBI, semoga dari acara podcast ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua, terutama untuk teman-teman FEBI, bagaimana sih tips dan triksnya di FEBI ini mau lulus itu bagaimana, tips dan trik untuk bisa lulus tepat waktu dan untuk bisa fokus di organisasi, bisa mengikuti lomba, bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Silahkan simak dan tonton video podcast ini sampai selesai ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Dema FEBI Beraksi. Bersama saya Tari Widati dari Prodi Akuntansi Syariah tahun 2019 dan pemateri kita yaitu Mbak Juni Inawati. Mbak Juni tahun berapa? Tahun 2018. Oh, Prodi Akuntansi Syariah juga. Alhamdulillah. Terus untuk episode kali ini itu episode perdana dari Dema FEBI Beraksi. Dema FEBI Beraksi itu merupakan salah satu proker dari Departemen Keilmuan dari Dema FEBI IAIN Salatiga periode tahun 2022. Nah, Dema FEBI Beraksi itu apa sih? Tujuannya Dema FEBI Beraksi diadakan itu untuk apa sih? Nah, untuk kata dari atau filosofi dari Dema FEBI Beraksi sendiri yaitu Dema merupakan organisasi mahasiswa yang berada di lingkungan kampus ya. Dan untuk FEBI merupakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berada di salah satu fakultas yang berada di salah satu IAIN Salatiga. Dan kata beraksi sendiri merupakan arti dari beraksi, berani kepo isu terkini. Nah, untuk episode perdana kali ini yaitu mengenai strategi atau cara dari kita mahasiswa itu mampu untuk lulus tepat waktu. Dan untuk Dema FEBI Beraksi ini yaitu mengenai berani kepo isu terkini. Nah, isu terkini yaitu mengenai bagaimana cara kita berorganisasi dan berprestasi dalam kampus. Nah, kali ini itu pemateri kita yaitu Mbak Juni Inawati. Perkenalan dulu yuk untuk pemateri kita. Mbak Juni berkenalan mengenai apa sih kegiatan sehari-hari, terus bagaimana kok bisa lulus tepat waktu, organisasi iya, prestasi iya, publish dunia iya, itu juara essay juga iya. Baik, perkenalan dulu ya. Nama saya Yuni Inawati. Saya mahasiswa akuntansi syariah angkatan 2018. Jadi sekarang ini masih semester 8. Belum, kan udah lulus, Bu? Iya, tapi kan ini kan posisinya masih semester 8 kan sebenarnya. Tadi berbicara terkait kenapa bisa lulus cepat, terus organisasi, juga prestasi itu sebenarnya berasal dari diri sendiri, kemauan diri sendiri. Dan itu sebenarnya saling berkesinambungan, berkaitan dari awal dari mahasiswa itu. Sebenarnya saya itu dulu mahasiswa yang awal masuk kuliah itu mahasiswa kupu-kupu. Oh, tapi dari SMA Mbak udah pernah ikut organisasi? Pernah ikut organisasi, cuma ikut OSIS, dan itu nggak pernah ikut lomba sebelumnya di SMA. Jadi lomba itu baru di yang ini di perkuliahan, baru ikut lomba, baru masuk di perkuliahan ini. Bahkan sebelumnya mahasiswa kupu-kupu yang cuma kuliah pulang. Tapi dari itu saya mikir, kalau saya kuliah cuma kayak gini aja, kuliah terus pulang, nggak dapat esensinya gitu loh. Kuliah cuma di kelas, pelajaran gitu aja. Terus saya mulai ikut lomba itu di semester 2 mulai ikut lomba. Waktu itu di lombanya yang mengadakan dari HMS Akuntansi Syariah. Ada yang ngajakin atau inisiatif sendiri? Awalnya kan pengen ikut sendiri, terus karena bingung nih caranya gimana biar ikut lomba kan, ikut di organisasi. Nah, dari organisasi yang saya ikut itu
diajak untuk ikut lomba. Jadi waktu itu lomba LKTI, satu tim itu 3 orang, 2 orang angkatan saya, yang 1 orang itu angkatan 2017. Jadi pertama sih diajarin dulu. Oh, kakak tingkat sama Mbak? Iya, diajarin dulu dari kakak tingkat. Awalnya ikut lomba LKTI di Kamus 3, acara Disnatalis pertama syariah itu tingkatnya nasional, tapi karena memang baru pertama itu hanya masuk finalis. Sebenarnya dari juri itu dulu bilangnya materinya disampaikan udah bagus, cuma di luar tema. Waktu itu temanya berbasis syariah, tapi yang paper yang saya masukkan dan teman-teman masukkan itu konvensional itu. Tapi nggak apa-apa lah, pengalaman pertama. Iya, benar. Tapi bisa masuk finalis dulu. Masuk 10 besar itu tingkatnya nasional. Padahal nyeleweng jadi tema. Ya awalnya kan memang mungkin karena kriteria awal penilaian itu tidak ada kesesuaian tema kan masuk, terus pas penjurian dengan juri kan ada salah satu kriteria penilaiannya harus sesuai dengan tema seperti itu. Kalau untuk awal-awal organisasi Mbak, kok bisa sih? Siapa yang ngasih tahu? Yuk ikut ini, ikut ini. Kalau awal dulu waktu awal PBAK itu kan sudah dikenalkan terkait organisasi. Dan situ dari awal itu sudah pengen. Niat itu awalnya gini kan, ada perkenalan Ormawa, perkenalan Akadema, SIMA, HMPS. Dulu niatnya semester 2 ikut HMPS, semester 4 ikut Dema Fakultas, semester 6 ikut Dema Institut, semester 8 lulus kan pengen. Ternyata di luar ekspektasi. HMPS 2 tahun, kemudian baru ikut Dema Fakultas, dan untuk organisasi internal cukup sampai Dema Fakultas. Juga ikut organisasi ekstra itu memang karena juga berawal dari PBAK itu juga mulai aktif, dan salah satu pembentuk mental itu karena organisasi ekstra yang saya ikuti. Oke, tapi itu dari awal itu Mbak, mengenai publish jurnal, kok bisa sih? Bisa kan jurnal itu ada penulisannya tuh harus kayak gini. Wong kita nyusun makalah aja kadang sering gini. Makalah sulit banget, apalagi yang jurnal harus publish, harus gitu. Iya, itu berawal dari semester 5 kalau mulai publish jurnal itu. Awalnya itu ikut lomba, terus mulai mengenal publish jurnal itu semester 5. Ada salah satu mata kuliah yang diberikan tugas salah satu untuk biar bisa lulus mata kuliah tersebut itu salah satu syaratnya publish jurnal. Semester 5 awal, tapi mulai bimbingan dengan dosen tersebut itu di pertemuan ke-7. Nah, karena dari awal sudah dikasih tahu kan, cari tahu nih bagaimana jurnal itu apa sih, bagaimana cara penyusunannya. Terus itu ada salah satu kakak tingkat dari akuntansi juga, dia itu expert banget di bidang jurnal. Saya komen story-nya dia. Cowok pengen ikut Mas, cara buat jurnal itu gimana sih? Ajarin dong, ajak kolaborasi. Nah, itu diajak kolaborasi, tapi awalnya cuma bikin pendahuluan, dan itu cuma 2 paragraf. Awalnya cuma bikin pendahuluan 2 paragraf. Dan itu saya kirimkan ke dia, nggak ada revisi apapun. Setelah itu tahu-tahu beberapa waktu kemudian jurnalnya udah terbit. Kalau cuma bikin 2 paragraf, nggak ada revisi, nggak apa, kok sudah terbit. Ya yang revisi dari masnya itu sendiri. Tapi nama Mbak dicantumkan. Ya, Padahal cuma tetap tercantum, tetap itu bagian pendahuluan, padahal cuma 2 paragraf. Kan itu mikir, loh kalau saya bikinnya cuma 2 paragraf, saya nggak tahu nih bagaimana cara buat jurnal. Terus setelah itu ketemu lihat story salah satu temen itu ketemunya di talent scouting. Kalau di talent scouting tadi sebelumnya belum pernah ketemu. Dia itu mahasiswa ekonomi syariah, angkatan saya juga. Dia bikin story publish jurnal. Tak komen lagi kan memang waktu itu sudah online, jarang ketemu kan. Jadi media itu komunikasi cuma lewat WA. Tak komen. Suka bikin jurnal juga. Ternyata dia sudah pernah publish jurnal. Terus saya ajak kolaborasi lagi. Mbak, aku diajak nih bikin jurnal, terus diajak sama dia bikin jurnal kolaborasi dengan salah satu dosen Feby. Itu juga bikinnya cuma bagian pendahuluan, tapi itu sudah full secara keseluruhan, nggak cuma 2 paragraf lagi ya. Sudah full keseluruhan, saya kirim, terus ada revisi, terus saya perbaiki lagi. Nah dari situ saya belajar, oh ternyata bikin pendahuluan tuh harus kayak gini, step-stepnya seperti ini. Tapi itu bahkan di pendahuluan itu dikasih slot pendahuluan atau emang Mbak harus mungkin karena teman saya itu sudah tahu karena baru pertama kali bikin jurnal, jadi dikasih bagian yang gampang, kalau dia gampang, simple dulu di pendahuluannya itu. Setelah itu jurnalnya publish kan sudah mulai tahu nih cara pembuatan jurnal. Masuk di pertemuan ke-7 mata kuliah yang salah satu tugasnya buat jurnal itu. Kalau saya kok ke-5 Mbak? Ke-7 atau ke-5?
ketujuh waktu itu setelah selesai satu UTS, setelah selesai UTS baru mulai itu bimbingan. Itu sebelum itu kan baru tahu cara buat pendahuluannya aja, padahal kan masih ada landasan teori, kerangka penelitian dan lain-lainnya itu. Terus saya juga masih bingung bagaimana sih buat jurnal ini cara ngukurnya gimana, nanti ngitung variabelnya gimana, kok bisa dapat data kayak gini tuh seperti apa? Angka-angkanya dari mana? Iya. Tempat itu kok ada kolom-kolom di mana? Kok ada tabel-tabel angka ini dapat dari mana? Belum paham. Terus bimbingan sama dosen, ketemu beliau di ruangan, dijelasin, ditanya, ini kamu ngukurnya pakai apa? Ngukur apa Pak, kan belum paham. Ngukurnya pakai apa? Terus kerangka penelitiannya di mana? Model penelitiannya di mana? Belum paham nih, masih bingung. Terus dijelasin, nanti cari referensi lagi, semua itu ada di referensi. Itu kan awalnya memang baru bimbingan pertama, baru ngajuin judul kan, ngajuin judul buat jurnal, jadinya belum cari referensi terkait jurnal itu seperti apa. Tapi itu Mbak sendiri atau berkelompok? Itu kelompok, satu kelompok itu 2 orang, tapi yang bimbingan itu kemarin saya sendiri dan teman saya kan rumahnya jauh, waktu itu sudah online juga, jadi kan jarang bisa ke kampus. Itu bimbingan, cari referensi di jurnal, oh ternyata mulai paham caranya itu seperti ini, metodenya itu seperti ini, cara mengukur variabel itu seperti ini. Di jurnal referensi itu ada semua. Mulai di situ mulai bikin jurnal, mulai belajar olah data, dan itu belajarnya juga dari YouTube, belajar sendiri nggak diajarin. Otodidak? Yes. Tapi lebih nyantol tuh otodidak daripada diajarin tapi nggak nyantol. Iya benar, memang belajar dari itu kan kita bisa cari referensi sendiri kan. Kalau diajarin dosen dan itu mata kuliah itu yang ada itu kan di akuntansi cuma mata kuliah apa itu, cuma satu Keberlakuan akuntansi keberlakuan ini ada. bukan yang terkait pengolahan data itu kan, cuma Metopen. dua. Metopen saya online terus Pak presentasi, nggak paham sama sekali terkait bagaimana metode pembuatan karya ilmiahnya, cuma presentasi. Dan itu presentasi yang mempresentasikan mahasiswa kan beda kan kalau yang ngajarin langsung dari dosen. Benar-benar. Terus belajar dari YouTube, ternyata caranya seperti ini, praktek sambil nonton YouTube. Sudah bisa, datanya jadi, terus saya publish jurnalnya itu. Itu awal pembuatan jurnal. Terus kok bisa tahu itu ada web atau link untuk publish jurnal, itu dikasih tahu sama dosen atau gimana? Ya awalnya kan dikasih tahu sama dosen, nanti cari web ini, nanti kamu login, terus cara loginnya juga diajarin kan waktu itu. Terus dari situ kan sudah, oh ternyata mau publish jurnal itu caranya seperti ini, caranya harus login dulu, punya akun dulu, terus baru itu setelah itu baru proses submit. Jadi diterapkan untuk proses pembuatan jurnal berikutnya. Terus menurut Mbak itu motivasi apa sih yang bikin Mbak harus lulus tepat waktu? Sebenarnya Atau ada paksaan dari orang tua, kamu harus lulus tepat waktu ya, kalau enggak dibayarin UKT gitu. paksaan enggak ya. Tapi gimana ya? Awal saya kuliah itu dulu, sebenarnya saya itu dulu nggak dibolehin kuliah. Oh, berarti niat sendiri? Nggak dibolehin kuliah kan, awalnya itu pengen kuliah tapi nggak diperbolehkan orang tua, sampai semua ujian tuh dulu tak ikutin. Ada ujian SPAN PTKIN, SBMPTKIN, SP, SN, senang, semuanya tak ikutin. Yang pertama itu kan nggak lolos, terus SP lolos di Universitas Tidar, terus UMPTKIN di UIN Wali Songo, tapi nggak dibolehkan untuk diambil karena jauh atau gimana? ya. Salah satunya itu karena kan jauh dan anak terakhir kan nggak boleh. Terus sampai terakhir itu dibilangin kalau mau kuliah ya di IAIN Salatiga, kalau nggak di situ nggak usah kuliah. Itu saya daftar di IAIN itu sudah hari terakhir penutupan, dan itu daftarnya jam 3 sore baru daftar di IAIN Salatiga. Berarti ikut jalur UM ya? Jalur UM. Registrasinya itu bareng. Tanggal 24 itu Untidar, 25 UIN Wali Songo, 26 IAIN. Yang 2 terlewat. Dan kalau mau kuliah kan di IAIN. Dia mau nggak mau kan harus di sini. Nah itu jadi motivasi. Saya itu nggak dibolehin kuliah, jadi saya kuliah harus memang serius, benar-benar kuliah bisa lulus tepat waktu. Dan salah satu motivasi ikut lomba itu ya karena pengen membuat orang tua saya itu bangga. Jadi kuliah di sini nggak cuma kuliah kok, tapi ada yang bisa membuat orang tua saya itu bangga. Sejauh ini Mbak tuh pernah merasa insecure gak sih? Ya kalau itu pasti ya, merasa insecure itu pasti, tapi gimana caranya itu berubah pola pikir. Awalnya insecure tapi
setiap orang kan punya porsinya masing-masing. Yes. Jadi bagaimana kita mensyukuri apa yang kita miliki dan mengubah itu menjadi sesuatu hal yang nggak biasa-biasa aja gitu. Jadi yang awalnya insecure, gimana caranya menunjukkan kelebihan yang kita punya. Salah satunya kan dengan public journal itu tadi kan, itu juga mungkin nggak semua orang tuh bisa seperti itu kan kayak gitu. Tapi contohnya Mbak pernah insecure dalam hal apa? Apa ya? Yuk, Kan Mbak udah berprestasi, udah lulus tepat waktu, organisasi iya, kok bisa insecure gitu loh? ya, Apalagi yang kita ya itu kan pasti ada kan nggak masih misal pengen kan ada yang lebih dari kita yang pengen seperti itu, tapi bukan yang insecure itu ya. Salah satu inspirator saya itu juga masih saya yang Salatiga angkatan 2016. Sebenarnya pengen seperti dia, tapi setiap orang itu punya porsinya masing-masing dan jadilah versi terbaik dirimu sendiri. benar. Terus menurut Mbak itu ada kan itu banyak orang tua yang mikir gini, anak perempuan kok nikah, anak perempuan kok kuliah. Itu kan kebanyakan kalau di kampung Mbak kan di kampung juga ya, sama. Nah itu kan kebanyakan kalau udah lulus kuliah kan langsung dinikahkan atau dijodohkan. Nah itu kan banyak omongan gini, kuliah buat apa? Toh nanti juga megangnya ulet-ulet gitu kan. Nah, terus itu menurut Mbak itu gimana untuk membuat persepsi masyarakat atau orang tua itu tentang kuliah itu beda? Ya mungkin memang ada beberapa masyarakat yang seperti itu, tapi bagaimana kita menunjukkan apa yang sudah kita peroleh di dunia perkuliahan ini kita terapkan di masyarakat. Jadi yang teman-teman yang lain yang misal yang pendidikannya cuma sampai kita SMP, SMA itu kan kita harus bisa menunjukkan kalau kita tuh lebih baik dari yang tingkat pendidikannya sampai tingkat seperti itu kan. Kita kan tingkat pendidikannya lebih tinggi, jadi semisal sosialisasi, terus cara berbicara di depan umum, etika dan lain sebagainya itu harus lebih baik dari teman-teman yang lulusan itu. Jadi kan masyarakat itu bisa membedakan, oh ternyata pendidikan tinggi itu juga mempengaruhi di segala bidang seperti itu. Menurut Mbak, suatu circle perkuliahan itu mempengaruhi lulus tepat waktu nggak sih? Ya bisa dibilang mempengaruhi, bisa dibilang tidak ya. Dari awal kuliah itu saya tuh nggak terfokus dengan circle-circlean. Kan tadi kupu-kupu ya Mbak? Iya, pada setiap kelas pasti seperti itu kan. Dari SMA sendiri nggak ada teman yang satu sekolah. Jadi awal itu saya itu hampir semua circle itu saya masukin. Misalnya kan ada kelompok seperti tadi. Misal pengen makan nih, itu ada teman kelompok A yang pengen makan ya ikut itu. Pengen cari buku buat referensi makalah, ada teman yang pengen cari buku ke perpus ya udah ikut itu. Jadi semua hampir satu kelas tuh deketnya rata. Nggak ada ya teman yang benar-benar deket banget. Dan mulai ada teman yang deket banget itu di semester atas, dan itu malah dari beda program studi. Nah dari itu nggak kayak gimana ya, nggak terlalu berpengaruh sih. Soalnya kan saya mengerjakan itu biasanya malam, kalau nggak malam pagi. Jadi waktu siang itu tetap sosialis, tetap sama teman ya tetap jalan. Mulai ngerjain itu malam dan bangun tidur pagi setelah subuh itu mengerjakan. Tapi aku tuh lihat di FYP TikTok itu ya, banyak yang teman-teman tuh satu circle 4 orang itu tuh satu kumlot semua. Itu kan berarti emang mempengaruhi gitu loh. Iya mungkin ada sebagiannya seperti itu, karena memang mungkin ya bisa jadi belajarnya bareng kan, berarti kan semuanya kan bareng-bareng kan. Tapi karena kuliah saya ini yang semester ini online, jadi kan ya di rumah sendiri-sendiri ngerjain kadang juga bareng-bareng. Tapi untuk semisal prestasi atau apa ya kalau bisa bareng-bareng, kalau enggak ya sebenarnya kita belajarnya bareng gitu. Terus untuk semisal sering mempengaruhi atau tidak, itu juga bisa dibilang mempengaruhi, karena semisal saya kan bisa lulus cepat, itu mempengaruhi untuk memotivasi teman-teman biar bisa cepat lulus juga. Apalagi kumlot. Alhamdulillah. udah pasti kumlot ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Terus untuk manajemen waktunya Mbak, manajemen waktu kok bisa sih, kan organisasi ada,
organisasi ada, lulus tepat waktu, ya pagi jurnal, ya isai juga. Itu gimana sih? Itu padahal tuh kita hidup manusia itu satu hari 24 jam loh. Ada yang kok bisa satu hari itu, ada yang itu organisasi, ada kok apa pagi jurnal, ada yang kok ada yang satu hari cuma tidur doang itu kan. Kalau saya itu alhamdulillahnya semester akhir ini kuliah online, jadi kan bisa disambi dengan kegiatan yang lain, misal kuliah disambi dengan kegiatan rapat atau kegiatan organisasi yang lain. Tapi untuk kegiatan yang benar-benar harus itu kan kalau kuliah biasanya kalau tugas itu diselesaikannya malam. Kalau organisasi kan ya siang sampai malam, yang biasa lah jam-jam produktif kan gitu. Jadi yang mulai kerasa itu memang dari semester 4 itu. Kemarin tuh pernah kegiatan bareng itu mewakili lomba isai di UIN Wali Songo. Waktunya itu sama dengan menjadi ketua panitia di organisasi lain. Nah itu ya dua-duanya gak jalanin. Yang sebenarnya ya soalnya lombanya itu kan ada rakernas formasi itu tanggal 12 sampai tanggal 14 ya. Nah itu Kalau ketuanya tanggal 14 kegiatannya dengan persiapan dari kegiatan sebelumnya itu cuma 9 hari persiapan kepanitiaan itu sebenarnya nggak pengen ikut lombanya karena memang ada tanggung jawab lain yang lebih besar kan. Tapi karena memang tidak ada yang mewakili ya sudah memutuskan untuk ikut itu, tapi nggak ikut kegiatan rapatnya, jadi ikut lombanya cuma tanggal 12 ikut lomba terus pulang, tanggal 13 persiapan kegiatan, tanggal 14 kegiatan. Jadi bagaimana di situ untuk manajemen waktu itu memilih di mana yang di situ tanggung jawab saya itu lebih besar. Dan di situ yang mana yang paling lebih membutuhkan saya yaitu saya dahulukan. Tapi kan itu waktunya berdekatan Mbak. Bisa nggak sih fokus Mbak itu punya prinsip fokus salah satu atau yang penting bisa dua-duanya bisa, yang penting bisa terlaksana gitu. Karena ada orang yang emang fokusnya satu dulu baru satu gitu. Yang fokusnya tetap salah satu itu fokus ke mana kegiatan itu yang lebih dekat waktunya, kayak gitu. Kan ada juga nih yang misal semester akhir ikut organisasi, misal lebih dari satu organisasi, di setiap organisasi itu ada kegiatan kan bareng. Masih ada tugas-tugas kuliah yang banyak. Bener. Itu kan biasanya pusing nih, pusing dan akhirnya malah gak dikerjain semua karena bingung mau ngerjain yang mana. Lagi merasakan. Pusing, tak gerak sing dhisik iki, menggarap ini kepikiran yang lain, menggarap ini kepikiran yang lain. Ujung-ujungnya saya rancak kita untuk tenang. Ujung-ujungnya nggak dikerjain kan? Ya benar. Nah, kalau aku tuh daripada kan pernah mengalami kayak gitu juga. Timbang mumet pusing-pusing mikirin, mending jalanin, mending langsung lakuin. Mana yang deadline-nya lebih dekat, mana yang itu lebih urgent, itu yang tak kerjain terlebih dahulu. Bahkan dari 10 orang ya, yang kayak Mbak Yuni kan cuma satu deh. Iya memang kebanyakan kan beda-beda ya. Kebanyakan kalau emang udah males ya males gitu kan. Apalagi yang saat kita mau buka laptop itu kan ada proses itu Mbak, apa? Proses loading gitu. Lagi buka HP itu, scroll TikTok 1 jam scroll TikTok, tapi gak jadi ngerjain itu guys. Nunggu loadingnya mau disandi buka HP dulu. Iya bener. Kebablasan buka HP. Terus jadinya cuma buka laptop, sadar lagi. Biasa sih kayak gitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya juga mengenai proses kelulusan. Jadi kan itu ada skripsi. Nah skripsi itu kan menjadi apa? Kesulitan tersendiri bagi mahasiswa untuk lulus tepat waktu. Nah itu ngerjain skripsinya itu dari semester berapa? Atau di situ dari semester 1? Semester 1 bikin makalah masih revisi. Semester itu mulai mengerjakan skripsi itu semester 6. Awal semester 6 itu kan ada mata kuliah seminar. Kayak semua program studi itu mata kuliah seminarnya di semester 6. Tapi enggak sih Mbak, banyak yang itu kampus yang enggak semester 6. Semester 7 baru. Di FEBI maksudnya, di FEBI kan banyak rata-rata mata kuliah seminar itu di semester 6. Dari awal tuh dosen mata kuliah bilang, ini nanti kalau semisal proposalnya memadai bisa dilanjutkan sampai skripsi. Nah dari situ semangat nih dikerjain serius biar nanti bisa lanjut sampai skripsi. Udah proses sampai akhir semester kan ada presentasi tuh dengan dosen. Alhamdulillah nggak ada revisi. Wow. Kan alhamdulillah nih sebenarnya sebelumnya itu mungkin ada, cuma kan itu presentasi di minggu kedua. Minggu pertama ada temen yang revisi. Nah biasanya kan tak lihat lagi. Sebelum tak revisi sendiri sebelum bisa jadi diri saya revisi
akhir semester 6, berarti sekitar bulan Juli. Nah, Juli itu sudah mikir kan mengajukan dosen pembimbing. Teman-teman masih libur semester, terus mikir nih masuk dosen pembimbing. Mau pilih saya. Kan biasanya kalau awal itu kan bisa request dosen pembimbing. Bulan Juli buka di web Febi kan dari KKN kan sudah diajari sudah disuruh buat update di web Febi. Web Febi buka pengajuan judul kan, pakai yang seminar semester 6 itu. Nah, judul ternyata salah satu syaratnya itu harus mengambil mata kuliah skripsi. Itu kan di semester 7. Nah, nunggu dulu, itu waktu itu KRS tanggal 9, belum pakai bulan Juli atau Agustus, lupa pokoknya tanggal 9. Setelah selesai KRS, daftar judul. Berarti sebelum KRS belum bisa ajuin. Kalau syarat di pengajuan judul itu sebelum ambil mata kuliah skripsi kan belum bisa. Majuin judul, terus ngisi surat Siska, diajukan ke ketua program studi karena yang ngasih dosen itu ketua program studi. Waktu itu tanggal 9 itu langsung WA ke ketua program studi, beliaunya alhamdulillah pas respon, tapi masih sibuk. Waktu itu bilang, oh iya tapi ini saya masih ada kegiatan. Ditawarin nih, kira-kira nanti mau dosen pembimbing siapa? Wah, alhamdulillah seneng lah ya, dapat dosen pembimbing sesuai dengan apa yang diinginkan. Terus bilang kalau boleh nanti dosen pembimbing saya bapak ini pak. Oh iya nanti saya lihatkan dulu cek data mahasiswa bimbingannya beliau masih ada yang kosong atau tidak gitu. Terus sudah itu nunggu karena itu tanggal 9 Agustus itu hamil beberapa hari PPAK fakultas. Karena waktu itu juga alhamdulillah diamanahi jadi ketua panitia kan fokus dulu nih ke PPAK fakultasnya. Fokus ke PPAK sampai PPAK hari kedua PPAK fakultas itu karena kan ketua panitia itu kalau hari H nggak terlalu sibuk lah karena kan maksudnya dari semua itu sudah dikoordinir koordinator sudah masing-masing. Tapi kalau ada kesalahan nah itu sekitar jam 10 isi materi yang mulai bosan nih di transit RP iya mending konfirmasi ke Kapolri lagi terkait dosen pembimbing itu. Kepikiran ya? Ya kepikiran. WA terus oh ya sebentar sorenya dikirim. Alhamdulillah dapat dosen sesuai yang saya inginkan. Itu opsi mbak 1, 2 atau cuma pilih 1? Cuma 1. Langsung dia saya. Iya awalnya mikir mau ambil dosen yang sama dengan mata kuliah seminar atau ganti dosen. Kalau sama kan enak nih tinggal lanjut. Soalnya gitu udah aja saya. Kenal atau judul dari ACC tinggal lanjut. Kalau ganti nanti belum tentu judulnya ACC. Nggak apa-apa lah yang penting dapat cerita dari teman dari kakak-kakak tingkat itu dosen ini enak nggak apa-apa lah ganti dosen aja yang penting nanti pas skripsi dibimbingnya enak Siapa tahu kecil. terus ngajarin itu setelah itu seneng nih hari terakhir PPAK seneng terus setelah itu fokus nyelesain SPC LPC karena ketua panitia kan itu kan tanggung jawab dari sekretaris bendahara itu kan cuma membantu 1 minggu proses penyelesaian RPC SPC tanggal 18 Agustus bimbingan pertama teman-teman masih libur kuliah terus udah bimbingan pertama disuruh ngirim kerangka penelitian harusnya kan kerangka penelitian itu yang kotak-kotak yang alur itu kan itu karena masih pertama masih bingung nggak tahu penelitian cuma tak kirim bab 1A latar belakang B terus sampai bab 3 tak kirim gitu. Terus berarti kan angka penelitian cuma itu aja yang kerangka ya yang kerangkanya aja yang gambarnya doang penyusunan hipotesis kan harusnya itu kalau tak kirim susunannya tak kirim terus beliaunya itu pas respon tapi karena waktu itu juga masih ngerjain bantu bendahara ngerjain SPC kan nggak terlalu buka HP nih 2 jam kemudian baru buka HP ternyata dosen pembimbing itu udah balas dan cepet banget balasnya terus disuruh kirim bab 1, 2, 3 kirim lah bab 1, 2, 3 yang kemarin itu pas ACC yang dari mata kuliah terus 3 hari baru dibales tanggal 24 Agustus itu dibales revisi cuma di bagian latar belakang itu karena satu paragraf hanya ada 2 kalimat kan nggak boleh nih kalau minimal kan 2 kalimat itu disuruh revisi sama di bagian kerangka penelitian yang garisnya masih belum rapi cuma itu saya perbaiki saya kirim lagi kerangkanya masih revisi tapi sudah disuruh cek penelitian kan biasanya kalau sudah disuruh cek penelitian sudah bisa daftar sempro tapi waktu itu mikirnya kan sudah daftar terus bulan berikutnya keluar hasilnya itu 47 kalau 42% itu
itu sudah di bawah 50% sesuai syarat dari fakultas kan. Sebenarnya sudah bisa buat daftar, tapi nggak langsung daftar. Pikirnya mau tak parafrase dulu, nanti sambil nunggu teman-teman biar ada temennya kan gitu. Terus setelah itu nggak kerasa 2 bulan itu berlalu. Sudah waktu itu langsung fokus ke Ecofest dari Dema, acara akhir, terus fokus di organisasi lain itu juga sudah di akhir kepengurusan kan, kegiatan besar-besar nih. Sudah fokus ke situ sampai akhirnya selesai dari semua organisasi ini baru kepikiran lagi. Waktu itu ketemu dengan salah satu kakak tingkat yang tadi saya ceritakan inspirator saya di acara lomba esainya HMPS Ekonomi Syariah. Waktu itu beliau jadi juri, saya jadi moderator. Di sela-sela penilaian itu kan di transit ngobrol nih sama dia. Bertimbangan namanya. Mbak, saya itu sebenarnya udah ngajuin ghosting dari bulan Agustus, sudah bimbingan 2 kali dan sudah disuruh sektor mimpin. Itu hasilnya sudah di bawah 50%, tapi belum daftar, mau tak parafrase dulu. Mbak ini bilang, mending langsung daftar aja. Nek misal kamu nggak daftar, nanti bukannya semakin turun, malah semakin naik. Itu diceritain pengalaman temennya yang beberapa skripsinya itu nggak dipegang beberapa bulan, turunnya nambah dari 60 jadi 80, terus dicek lagi jadi 90. Kan turunnya malah banyak banget nih. Mikir ya deg-degan, nanti kalau misal nambah di atas 90 malah sampai rumah cek lagi, turnitin kampus. Sebenarnya mau tak cek kan turnitin teman. Waktu itu belum ada kenalan yang punya akun turnitin, jadi harus di kampus kan itu nunggunya 2 minggu kan. Keluar nambah bener nih nambah, tapi nambahnya cuma 1%, alhamdulillah. Masih bisa berdaftar. Terus bulan November terus langsung bimbingan lagi. Dan dosen pembimbing kan bilang, Pak kemarin saya terakhir bimbingan disuruh sektor meeting dan ini hasilnya kalau semisal bulan depan saya daftar ujian proposal apakah diperbolehkan? Iya silahkan dok. Seneng nih, alhamdulillah bisa daftar. Ternyata bulan November daftar tuh ada teman satu prodi yang sama-sama daftar Sempro. Jadwal dia itu keluar tanggal 26 November, jadwalnya belum keluar. Tanya sama akademik, terus katanya nanti keluarnya itu setelah 1 minggu atau 2 minggu karena dosen tidak suar. Sambil nunggu, sambil jeda-jeda nunggu jadwal ini tak selani buat ngitung data. Karena data sekunder kan datanya bisa hitung sendiri. Itu kemarin. Data itu udah dikasih pembimbing nggak? Cari sendiri. Nah di sela-sela itu cari sendiri karena data sekunder, prodi akuntansi dengan presentasi keuangan kan pakai laporan keuangan. Download laporan keuangan terus ngitung data satu-satu. Berapa Mbak? Terus sampelnya 21, jadi 21 laporan keuangan. Tahunnya 2016 sampai 2020. 5 tahun. Iya. 21 kali 5 tahun dengan 7 variabel. Itu 735 data itu. Itu tak hitung sendiri semua karena memang nggak ada datanya, kayaknya nggak ada teman-teman yang pernah meneliti perusahaan itu. Jadi ngitung sendiri. Sampai itu tanggal 6 Desember jadwal Sempro keluar. Ujian, setelah ujian Sempro itu sambil revisi, sambil ngitung data lagi. Itu di 1 bulan Desember ngitung data, Januari mulai ngolah. Tapi di sini Januari kan sudah ada informasi terkait KKN. Offline, alhamdulillah offline. Kalau online kan yuk masa online kan ada itu tahun sebelum tahun saya itu online. Kemarin kayaknya juga ada. Ada kalau kemarin 2 offline sama online. Terus tanggal itu, tapi kan itu kan jadwalnya belum pasti nih jadwal KKN. Tanggal 5 Januari itu ke Jakarta dan pas di perjalanan ini dapat kabar kalau KKN-nya itu tanggal 13 Januari. Lagi makan di Jakarta, terus KKN sudah di perjalanan Terus ke Jakarta itu juga bawa laptop. Di Jakarta nanti niatnya mau ngerjain skripsi. Masya Allah. Jadi di sana itu 1 minggu dari ngolah data, menganalisis ke 4-5 itu 1 minggu selesai. Bisa Mbak? Ya karena fokus nggak terganggu bisa, alhamdulillah. Jadi di sana itu dari pagi sampai malam itu ngomong karena memang di Jakarta kan itu ke ponakan. Dari jam 8 itu mulai ngerjain skripsi sampai jam 12 malam sampai jam 11 itu mulai ngerjain 1 minggu selesai. Itu pembekalan KKN di Jakarta, pembekalan dengan DPL di perjalanan pulang. Alhamdulillahnya pembekalannya online. Sebenarnya mau offline, cuman deg-degan nih offline dan saya bisa ikut. Alhamdulillah online. Pembekalan online
pas perjalanan pulang ini bab 1 sampai 5 itu Pak kirim ke dosen bimbing. Sebelumnya dosen bimbing itu bilang bimbingan itu hanya offline, hanya hari Senin. Karena memang posisinya di Jakarta, saya izin bimbingan offline, sudah offline dan cuma hari Senin. Saya izin, kalau bimbingan online boleh nggak Pak? Boleh, saya kirimin. Tapi cuma diri. Terus pulang, Sabtu itu langsung ke posko KKN. Mulai kegiatan itu karena masih awal-awal kan penyusunan program kerja dan suan-suan lah. Senin bimbingan ketemu dengan dosen bimbing secara offline. Terus ada revisi bagian bab 4 sama kesimpulan sedikit. Terus bimbingan lagi kan Senin berikutnya bimbingan lagi dosen bimbing sudah menyuruh untuk cek penelitian lagi. Berarti alhamdulillah ini cuma revisi 2 kali. Kok bisa Mbak? Alhamdulillah ya, cuma revisi 2 kali. Sampai posko itu saya cek penelitian karena sudah punya akun penelitian sendiri kan. Sebelumnya penelitiannya itu waktu itu 44%, masih perlu diturunin lagi. Terus itu di pos di KKN itu juga jadwal komre keluar. Daftar komre itu November bareng sama daftar Sempro. Tapi waktu itu coba-coba kan awal buka link komre nih, itu ada syaratnya lulus semua mata kuliah kecuali skripsi. Oh berarti KKN harus lulus. Berarti komprenya setelah KKN. Setelah jadwalnya buka, ternyata di dalam itu lulus semua mata kuliah kecuali skripsi. Dan itu pilihnya iya atau tidak. KKN berarti nggak masuk nih. Ada dua informasi yang berbeda. Nggak apa-apa lah, yang penting coba dulu. Nanti jadwal keluar nggak keluar tuh urusan belakangan, yang penting coba dulu. November, jadwal keluar itu Februari tanggal 5, jadinya tanggal 7. Masih KKN? Masih KKN. Sebelumnya nggak belajar sama sekali. Tenggang waktu 3 hari ujian keprodian sama keislaman. Pokoknya yakin barokah doa, minta doa orang tua pasti. Sebelum ujian penting banget. Telepon ibu, besok mau ujian kompre, terus minta doanya itu doain. Ujian alhamdulillah lancar. Ujian keprodian, ujian keprodian itu tanggal 7/8, tanggal 9 ke menemui dosen bimbing lagi buat minta tanda tangan persetujuan. Ditanya, kenapa sampai ujian? Sudah Pak. Apa wes kompre? Alhamdulillah sudah. Kapan kan belum selesai KKN? Kemarin Pak, baru kemarin ini saya ujian kompre. Ya alhamdulillah nanti segera diselesaikan biar bisa menjadi penyemangat buat teman-teman gitu. Sudah nyelesain itu kompre, publish jurnal itu juga setelah kompre itu. TOEFL juga di KKN. Jadi selama KKN itu nyelesain skripsi, kompre, TOEFL, habis jurnal. Terus setelah itu di keseharian KKN itu pagi bangun tidur ngerjain skripsi, ngerjain laporan kalau jeda ya nyelesain laporan KKN itu pagi sama malam. Kalau praktek kan siang, pagi sama malam itu kalau nggak nyelesain skripsi ya nyelesain laporan KKN. Jadi tanggal 26 hari terakhir penarikan itu laporan sudah selesai. Tapi itu juga nggak segampang itu buat bisa daftar prakosa. Tanggal 26 selesai, sudah dikumpulkan ke dosen ke DPL kan, udah terus itu pengennya kan nilainya keluar, terus nanti bisa daftar prakosa. Bulan Maretnya bisa daftar prakosa. Tapi nilai kompre itu keluar 5 minggu setelah ujian. Itu masih perlu diproses panjang banget ke akademik. 9 kali WA, terus tanggal 14 saya hubungin, saya ke kampus buat tanya, Pak kok nilai komprenya belum keluar? Terus karena sudah H-1 itu dikeluarkan itu dengan proses lobbying juga kan, terus dikeluarkan nilai KKN yang belum keluar. Tapi itu juga tak proses nilai KKN-nya. Saya WA LP2M ada terus menemui kepala LP2M buat tanya terkait bagaimana cara biar nilainya itu bisa keluar. Diarahin kalau nanti minta surat keterangan nilai ke bagian ini. Itu tanggal 14 saya minta surat keterangan nilai itu H-1 penutupan pendaftaran prakosa. Beliaunya yang ngurusin nilai ini masih dinas luar. Pulangnya itu hari Selasa, itu setelah tanggal 15 tanggal 17 kalau nggak salah. Berarti nanti nilainya nggak bisa keluar, nggak bisa daftar bulan ini nih. Agak pesimis tapi nggak apa-apa lah. Pulang makan dulu sampai di warung itu di WA sama ibunya dari LP2M, Mbak ini bapak yang ngurusin terkait nilai sudah ada di kantor, pulang cuma 15 menit nanti dinas luar lagi. Alhamdulillah berarti masih rezeki dinas luar pulang. Alhamdulillah pulang pas aku minta surat keterangan itu 15 menit doang, cuma 15 menit langsung ke LP2M. kalau telat sedikit nggak dapat itu dapat suratnya.
terus saya bawa ke akademik Feby buat biar nilainya bisa dikeluarkan di zakat, nilainya sudah keluar. Jadi nilai kompres sama nilai KKN itu tanggal 14 sudah keluar. Siang daftar sampai sore baru kedaftar karena kan syaratnya banyak nih, jadi prosesnya. Coba Mbak sebutin salah satu. Semua atau salah satu? Yang pertama itu pasti nilai SKKM untuk pengumpulan sertifikat itu. Jadi itu harus nilainya minimal 100. Nilai kompre sudah sempro, TOEFL dengan minimal skor 400, terus publish jurnal dengan dosen pembimbing dan syarat-syarat terkait akademik lainnya. Kalau terkait administrasi lainnya. Terus daftar. Benar lah, itu tanggal 15 malam jam 11 itu temanku BA mau lihat sertifikat TOEFL, tak kirimin. Ternyata kan waktu itu ambil TOEFL tuh sama temanku, tak bawa semua, tak scan. Yang isinya sertifikatnya temanku, tapi filenya namaku, yang file namanya temanku, yang tak submit itu keliru, yang tak masukin ke pendaftaran. Hamil 1 jam itu baru daftar lagi, alhamdulillah bisa daftar. Kalau masih rezeki meskipun kurang 1 jam itu masih bisa daftar. Alhamdulillah daftar Maret, daftar keluar April, tanggal 4 April kemarin. Terus lulus dengan berbagai drama terkait pengeluaran nilai, terkait ya semuanya itulah. Terus itu Mbak sepil pertanyaan mengenai lulus terus pas masa itu ujiannya pertanyaannya gimana? Oh beda-beda tergantung dengan skripsi kita. Setiap orang itu beda-beda tergantung kekurangan skripsi kita itu bagian mana, itu nanti yang jadi pertanyaan. Contoh kalau di BYB? Kalau kemarin itu cuma kenapa fenomena terkait yang kemarin terkait fenomena ya. Ini kenapa ambil objek ini, kenapa objeknya di perusahaan ini itu karena apa? Itu saya jelasin fenomena apa. Terus cuma revisi di bagian skala pengukuran dan ada salah satu uji yang nggak tahu uji, cuma itu sih kemarin pas skripsi alhamdulillah. Terus tapi tetap revisi atau gimana? Tetap revisi itu. Nah dari pengalaman gue kan banyak banget mengenai lika-liku perjalanan lulus tepat waktu tapi tetap bisa organisasi, bisa publish jurnal, bisa juara LKPI tadi, bisa juara ISA. Nah pesan untuk mahasiswa lainnya itu kok bisa gitu atau pesannya itu gimana? Ya, buat teman-teman ini ada 5 hal yang saya terapkan ya selama saya masa kuliah. Yang pertama itu jangan bergantung pada orang lain dan cari relasi sebanyak-banyaknya. Nah, jangan bergantung di sini. Semisal 5 ikut organisasi atau mau kegiatan apapun, ikut lomba atau apa, gak ono kancane rame melu bisa kan kayak gitu kan. Jangan kayak gitu. Cari relasi sebanyak-banyaknya. Cari relasi sebanyak-banyaknya dengan itu berorganisasi itu tadi. Dengan kita punya relasi, punya banyak teman, punya banyak pengalaman. Yang kedua, jangan jadikan kegagalan sebagai penghambat keberhasilan. Saya itu ikut lomba pertama kan juga nggak mungkin bisa langsung juara kan. Di situ bagaimana terus mengolah dari kegagalan itu tadi sampai berhasil sampai bisa juara. Yang ketiga, jangan takut mencoba hal baru. Dengan semisal sudah nyaman di satu tempat, semisal sudah nyaman dengan kegiatan apa, cari hal lain, coba hal baru. Dengan mencoba hal baru kita akan dapat pengalaman baru. Berarti keluar dari zona nyaman. Ya, tapi dengan tidak meninggalkan hal bermanfaat yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang keempat, untuk segala sesuatu yang mau dilakukan itu tetapkan target dan usaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai target. Kayak skripsi saya itu saya target dari bulan November saya harus ini, Desember harus ini, Januari, Februari, Maret itu kemarin di target saya itu Maret ujian menang April wisuda sebenarnya. Biasanya kan wisuda itu April, karena ini bulan puasa kan diajukan jadi Maret kan. Dan yang terakhir yang paling penting ini doa. Dan doa yang paling penting itu doa orang tua, terutama ibu. Itu pengalaman saya pribadi. Ketika saya ikut kegiatan apapun, ketika tidak izin dengan orang tua, pasti hasilnya kurang maksimal. Tapi ketika bilang dengan orang tua, minta doanya itu alhamdulillah hasilnya maksimal. Ikut lomba alhamdulillah bisa juara. Mau ujian alhamdulillah lancar, alhamdulillah lolos. Jadi saya itu pernah baca di story yang katakannya kayak gini, keberhasilan yang kamu dapatkan sekarang ini 30% karena usaha sendiri, 70% karena doa orang tua. Dan mungkin itu memang benar ya, karena itu yang saya rasakan kayak gitu. Dan yang paling penting, jadilah dirimu dengan versi terbaik sesuai dengan dirimu.
Terima kasih ya kesan-pesannya untuk mahasiswa. Semoga bermanfaat pembicaraan kita pada kali ini. Mungkin itu ya sedikit gambaran dari tema kita dari podcast Dima Beraksi kali ini, yaitu optimizing strategi to be student and productive. Tetap semangat untuk mahasiswa semester 2 dan semester 4 yang baru melakukan PTM online maupun offline ya, dan semangat buat semester 6 yang memasuki fase-fase skripsi ya. Untuk semester 8 semangat untuk menyusun skripsi sampai selesai. Semoga lekas selesai. Sampai bertemu di Dima Beraksi part kedua. Bye bye, stay tune di Dima Beraksi. Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini.